Film ini bercerita tentang balas dendam seorang mantan pembunuh bayaran yang hidupnya hancur setelah istri dan anak semata wayangnya dibunuh. Seiring berjalannya waktu, terungkap kalau dalang dibalik tragedi itu adalah sebuah sekte sesat yang isinya bukan orang sembarangan, melainkan para pejabat tinggi dan polisi korup. Kisah dimulai di Jepang, tepatnya di kota Shinjo, di mana ada sebuah kepercayaan kuno yang menyebutkan bahwa setiap 50 tahun sekali akan terjadi pembantaian massal akibat seorang warga yang kerasukan iblis. Dan kebetulan saat ini ada seorang pria yang bekerja sebagai pembunuh bayaran yang katanya udah dirasuki iblis juga. Namanya Suhe Sakata. Tapi kita nggak langsung lompat ke cerita si pria ini. Kisah dibuka dengan geng Yakuza bernama Konogumi yang markasnya di dermaga. Salah satu anak buahnya, sebut saja Taneko, datang lapor ke bos. Katanya, mereka dapat ancaman dari sekelompok pria bertopeng yang bilang Konogumi bakal dibasmi karena dianggap menghalangi perkembangan kota Shinjo. Sayangnya, bos Konogumi malah nggak percaya dan Taneko justru dihukum. Tapi nggak lama, mereka sadar bahwa sudah ada pembunuh yang menyusup dan mulai menghabisi para anggota Yakuza satu persatu. Orang itu adalah Sakata, sang pembunuh bayaran. Tanpa ampun, Sakata menumpas semua orang di markas Konogumi. Bahkan sang bos pun nggak bisa kabur, cuma bisa ngumpet di kamar lantai 2. Asisten bos sempat coba mencari Sakata, tapi niat itu sama aja kayak cari mati. Karena Sakata udah siap ngelibas siapa aja yang menghalangi. Akhirnya, dia pun berhasil nemuin bos Konogumi yang lagi nyiapin pistol. Tapi jelas nggak berguna kalau lawannya adalah Sakata. Setelah membersihkan seluruh markas, Sakata pun nerima bayaran dari manajernya, Fujita. Fujita puas dengan hasil kerja Sakata. Tapi Sakata malah ngajukan pengunduran diri. Alasannya, dia pengen berhenti dari dunia kelam itu dan fokus sama keluarga kecilnya. Pulang ke rumah, dia disambut hangat oleh istrinya Aoi dan anak perempuannya, Ryo, yang saat itu baru berumur 5 tahun. Ryo taunya ayahnya cuma kerja sebagai driver ojek online. Dan sang istri juga udah lama khawatir suaminya belum sepenuhnya lepas dari profesi lamanya. Jadi, waktu Sakata bilang mau pensiun, istrinya pun merasa sangat lega. Namun, kebahagiaan itu nggak bertahan lama. Saat Sakata lagi mandi, dia mendengar teriakan Ryo. Ternyata sekelompok pria bertopeng masuk ke rumah mereka dan bikin Ryo ketakutan. Awalnya Sakata ngira itu adalah rombongan Reyok Ponorogo. Tapi ternyata mereka adalah anggota sekte rahasia yang mengendalikan kota Shinjo. Yang bikin nyesek, mereka ini dulunya yang pernah mempekerjakan Sakata. Pemimpin sekte itu kecewa karena Sakata pengen pensiun. Padahal mereka lagi butuh algojo kepercayaan untuk menjalankan rencana besar buat mengembangkan kota. Tapi semua omongan itu cuma masuk kuping kanan, keluar kuping kiri buat Sakata. Dia cuma fokus nyelamatin istri dan anaknya. Sayangnya dia telat. Istri dan anaknya udah tewas tergeletak. Sakata langsung murka. Tapi karena emosinya nggak stabil, dia kehilangan fokus dan akhirnya ditembak di tempat. Tragedi ini dimanipulasi habis-habisan oleh pihak sekte. Sakata dituduh sebagai pelaku yang membunuh keluarganya sendiri. Waktu berlalu. 12 tahun kemudian ternyata Sakata masih hidup. Dia sempat koma lebih dari 10 tahun dan kini dirawat di rumah sakit penjara. Pagi itu, Fujita datang menjemputnya bersama seorang pembantu yang kita sebut aja Tejo. Karena terlalu lama koma, Sakata mengalami kelumpuhan sementara dan harus duduk di kursi roda. Fujita menempatkan Sakata di sebuah apartemen kumuh yang dirawat oleh Tejo. Meski begitu,
Fujita janji akan cari tempat yang lebih layak karena dia udah anggap Sakata kayak saudara sendiri. Sementara itu, kota Shinjo kini dipimpin oleh wali kota bernama Sunohara. Ia dikenal sebagai pemimpin terbaik karena sukses membangun kota jadi pusat wisata. Tapi ada wartawan bernama Kamiyama yang curiga. Dalam konferensi pers, Kamiyama menyinggung soal banyaknya kasus orang hilang dan kematian misterius sejak Sunohara menjabat 12 tahun lalu. Ada gosip juga kalau Sunohara melakukan pesugihan. Tentu saja Sunohara nggak senang dan langsung mengancam Kamiyama. Kamiyama tetap lanjut menyelidiki. Ia dapat informasi dari Taneko, mantan anggota Konogumi, tentang sekte bernama Kimengumi. Sekte ini isinya para pejabat, politisi, dan polisi korup yang sering beraksi dengan topeng mengerikan. Mereka juga dikenal sering melakukan pembunuhan diam-diam. Tapi saat mereka lagi ngobrol, anggota sekte yang mengawasi dari jauh langsung membunuh Kamiyama dan Taneko secara brutal. Kembali ke Sakata, hidupnya kini bergantung penuh pada Tejo. Hingga suatu malam, dia ditusuk oleh mantan anggota Yakuza yang dendam. Anehnya, Sakata nggak merasa sakit, tubuhnya seolah mati rasa. Dia dibawa ke rumah sakit dan dijaga ketat oleh polisi. Salah satu polisi, Shinozuka, ternyata adalah anggota Kimengumi. Dia menyamar dan masuk ke kamar Sakata untuk meracuninya. Tapi kedatangannya malah membangkitkan Sakata yang langsung menyerang balik kayak orang kesurupan. Sakata sempat dilumpuhkan lagi. Tapi saat mereka mau membunuhnya, dia bangkit untuk kedua kalinya dan membunuh Shinozuka. Sakata melarikan diri dari rumah sakit. Saat di luar, dia melihat bakpao favoritnya dan langsung makan tanpa bayar. Ajaibnya, bakpao itu seperti membangkitkan kesadarannya sepenuhnya. Fujita yang lihat Sakata udah pulih pun langsung membawanya ke tempat aman. Di tempat lain, terlihat aktivitas di sebuah tempat pengolahan sampah kota yang ternyata adalah kamuflase bagi beroperasinya pabrik narkoboy. Tak disangka, kelompok Kimengumi lah yang menjadi pengelolanya. Mereka mempekerjakan gadis-gadis remaja yang terlihat sakau di bawah pengawasan petugas bertopeng. Kabar tentang terbunuhnya Shinozuka oleh Sakata disampaikan kepada pemimpin mereka, yang tak lain adalah Sunohara, sang wali kota. Dia sengaja membiarkan Sakata hidup karena percaya Sakata adalah manusia pilihan iblis yang akan memicu pembantaian massal. Lalu, Sunohara nyuruh Fujita berkhianat lagi dan membunuh Sakata. Tapi Fujita kali ini berpihak pada Sakata. Dia membuat rencana seolah-olah akan membuang mayat Sakata ke pabrik sampah yang dikelola Ikkaku, anggota Kimengumi. Tapi begitu waktu tepat, Sakata bangkit dan membantai semua orang di pabrik. Ikkaku meledakkan pabriknya, tapi Sakata muncul lagi dari balik api, bikin Ikkaku panik. Fujita datang dan menabrak Ikkaku. Di momen itu, dia mengaku bahwa 12 tahun lalu dialah yang membocorkan alamat rumah Sakata ke sekte. Merasa dikhianati, Sakata langsung membunuh Fujita. Ia lalu menyiksa Ikkaku tanpa ampun sebagai pelampiasan dendamnya. Tiba-tiba, Sunohara menelpon. Dia bilang Ryo masih hidup dan sekarang sudah SMA. Dia ngancam akan membunuh Ryo kalau Sakata nggak lepaskan Ikkaku. Ternyata benar. Ryo selamat dari tragedi 12 tahun lalu, tapi ingatannya dihapus. Kini dia tinggal bersama seorang pria anggota Kimengumi yang selama ini Ryo mengira ia adalah ayah kandungnya. Ryo kini tumbuh jadi remaja cerdas dan jago memanah. Sementara itu, Sakata menemui polisi tua bernama Yoshifumi untuk cari info tentang sekte. Dari sana,
Dia dapat lokasi markas sekte dan langsung mengobrak-abrik tempat itu. Sakata kemudian masuk ke apartemen yang ternyata dihuni Ryo. Tapi Ryo nggak kenal Sakata dan malah mengira dia penjahat. Pria yang dikira ayah Ryo pun datang, lalu terjadilah baku hantam brutal dengan Sakata. Ryo yang nggak tahu apa-apa justru menyerang ayah kandungnya sendiri dengan panah. Hati Sakata hancur. Saat dia lengah, Shinosuka mendorongnya keluar jendela. Ryo lalu diamankan ke gedung tertinggi di Menara Mahoroba. Beruntung, Sakata diselamatkan oleh Yoshifumi. Saat itulah Sunohara menantang duel final dan minta Sakata menemuinya di menara. Sakata dan Yoshifumi bersiap tempur. Mereka ambil semua senjata dan pusaka lama Sakata. Begitu sampai di menara, Sakata langsung mengamuk, menghabisi puluhan penjaga sendirian. Dia akhirnya ketemu Shinosuka yang mulai berani mengklaim Ryo sebagai miliknya dan bahkan berniat memperkosanya nanti saat dewasa. Sakata yang mendengar itu langsung ngamuk dan membantai Shinosuka tanpa ampun. Dia lalu menemukan Ryo, tapi sayangnya gadis itu masih takut padanya. Saat lengah, Sakata dihajar si topeng merah, anggota terkuat sekte. Ryo pun dibawa ke hadapan Sunohara. Di sana, Sunohara menjelaskan legenda kota tentang manusia yang dirasuki iblis dan akan membantai massal, yang katanya adalah Sakata. Saat Sunohara hendak membunuh Ryo, Sakata berteriak menyuruh putrinya lari. Teriakan itu memicu ingatan Ryo. Dan akhirnya, dia sadar bahwa Sakata adalah ayah kandungnya. Ryo yang udah sadar langsung lari menghampiri ayahnya, tapi dihadang oleh topeng merah, tangan kanan Sunohara. Sakata pun bangkit, walau tubuhnya udah penuh luka dan darah demi lindungi Ryo. Terjadilah duel brutal antara Sakata dan si topeng merah. Keduanya sama-sama kuat, tapi Sakata punya satu hal yang lawannya nggak punya. Amarah dan cinta seorang ayah yang dibakar dendam. Setelah pertarungan sengit, akhirnya Sakata berhasil membunuh topeng merah. Tapi belum selesai sampai situ. Sunohara pun maju sendiri buat berhadapan langsung dengan Sakata. Mereka terlibat pertarungan berdarah-darah di puncak menara. Di puncak duel, Sakata akhirnya berhasil menusuk Sunohara dengan pedang milik keluarganya. Sunohara tewas. Sekte Kimengumi kehilangan pemimpinnya. Tapi sebelum sempat bernapas lega, Ryo melihat ayahnya terjatuh karena luka-lukanya terlalu parah. Dengan tubuh bersimbah darah, Sakata duduk lemas sambil melihat wajah putrinya yang sekarang sudah mengenali dia sepenuhnya. Ryo menangis sambil memeluk Sakata. Ia minta maaf karena dulu sempat menyerang ayahnya sendiri. Sakata cuma senyum, lalu dengan suara lemah bilang, keesokan harinya, kota Shinjo digemparkan oleh berita pembantaian semalam. Banyak korban yang tewas. Namun kejadian itu menjadi cerita penuh mistis yang berkembang di masyarakat. Setahun kemudian, Sunohara yang ternyata masih hidup terpilih kembali menjadi wali kota. Meski ada bekas luka di wajahnya, ia membanggakan keahlian bela diri yang membuatnya masih bertahan hidup dalam peristiwa yang lalu. Yang artinya, sekte Kimengumi masih aktif. Hingga suatu ketika, Ryo mendatangi Sunohara saat melakukan ritual dan menembakkan panah hingga tepat mengenai kepalanya. Akhirnya, Ryo lah yang berhasil membunuh iblis yang sebenarnya di kota Shinjo. Nah, gimana? Seru kan cerita filmnya? Jika kamu suka alur cerita film ini, klik tombol like dan silakan tinggalkan kesan pesanmu di kolom komentar ya.
Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar tak ketinggalan update alur cerita film-film seru lainnya. Salam sukses ya bro.